Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Lahiro dari SDI 1A semester 2. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS, yaitu aplikasi pembelian. Saat pertama kali mengeksekusi, aplikasi akan mengeluarkan beberapa output, yaitu kode barang-barang apa saja yang bisa dibeli. Contohnya seperti yang pertama ini, ada kode barang dengan kode barang 111, kemudian nama barang, pensil, dan juga harganya, dan seterusnya sesuai dengan list dictionary yang ada di sini. Kemudian akan munculkan sebuah input, yaitu memilih kode barang apa saja yang ingin dipilih. Misalnya di sini saya akan memilih kode barang yang tidak ada di sini, misalnya adalah 000. Maka aplikasi akan mengeluarkan output barang tidak ditemukan, harap mengisi kode dengan benar. Kemudian jika saya mengisi kode barang sesuai dengan apa yang ada di dalam outputnya ini, misalnya 111, maka akan mengeluarkan input lagi, yaitu berapa banyak barang yang ingin dibeli. Misal di sini saya isikan dengan input 5. Kemudian akan mengeluarkan sebuah output, yaitu barang sudah dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian akan ada input lagi, yaitu untuk menawarkan user apakah ingin lanjut berbelanja lagi atau keluar dari aplikasi atau program. Jika saya mengetikkan selain Y, ya, misalnya saya mengetikkan N, maka aplikasi akan melakukan input lagi untuk memilih kode barang apalagi yang ingin dipilih. Misalnya di sini saya akan memilih kode barang 666. Kemudian akan ada input berapa banyak barang yang ingin dibeli lagi. Misalnya di sini saya mengisikan 10. Kemudian akan dimasukkan lagi barangnya ke dalam keranjang, dan juga akan melakukan input apakah Anda sudah selesai berbelanja. Jika saya mengetikkan Y, maka akan mengumpulkan sebuah output, yaitu struk belanja. Yang pertama di sini outputnya adalah terima kasih sudah berbelanja. Kemudian ini adalah struk belanja Anda. Yang pertama di sini sesuai dengan apa yang sudah saya inputkan tadi. Yang pertama adalah kode 111, yaitu pensil. Kemudian saya membeli sebanyak 5 buah pensil. Nah, satu pensilnya itu seharga 2000. 5 dikali 2000 yaitu adalah 10.000. Kemudian yang kedua tadi adalah penggaris dengan kode 666 dengan harga satu penggaris adalah 1000. Jadi saya membeli 10, maka 10 kali 1000 adalah 10.000. Dan di akhir output akan memunculkan total belanja Anda hari ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kode saya atau algoritma dari kode saya. Pada line 1 sampai 11, di sini saya membuat sebuah variabel string yang di dalam value dari string tersebut adalah sebuah dictionary seperti kode, nama dengan key, kode, nama, dan juga harga sesuai yang ada di dalam PDF tugas ketentuan UTS. Kemudian pada line ke-13 di sini saya membuat sebuah variabel user card. Variabel user card tersebut adalah sebuah list yang nantinya akan digunakan untuk item apa saja yang akan dibeli oleh user. Jadi item yang dibeli oleh user akan tersimpan ke dalam list user card ini. Kemudian pada line 15 yaitu ngeprint atau mengeluarkan output, yaitu selamat datang di toko alat tulis. Kemudian di line 16 ini adalah melakukan sebuah looping dari variabel barang ini, ya. Variabel barang ini akan di looping satu-satu isinya dan akan ditampilkan yaitu berupa kode barang. Kemudian si i-nya karena variabel barang ini adalah sebuah list, maka list tersebut akan diambil satu-satu, si dictionary-nya di sini akan diambil satu-satu. Nah, pertama ini akan mengambil key dari dictionary barang, yaitu sebuah kode.
kemudian disusul oleh nama barang, nama, kemudian disusul oleh harga dari si masing-masing barangnya. Kemudian akan mengeluarkan output yaitu pilih barang menggunakan kode. Setelah si looping ini selesai, setelah semua looping ini menampilkan apa yang ada di dalam barang ini, kemudian akan terjadi sebuah looping infinite loop atau while true. Di dalam skupnya while true atau infinite loop ini, di line ke-30 itu saya membuat sebuah variabel yaitu barang ketemu dengan value false. Barang ketemu ini digunakan untuk mencari kalau misalnya input user, kode input user yang tadi, yang ini kode input user atau pilih barang ini, dia ada di dalam si barang ini apa tidak. Kalau misalnya nanti si kode yang diinputkan oleh user ini tidak ada di dalam tidak ada di dalam dictionary barang ini, dia akan tetap menjadi false. Oke, pertama-tama ini akan melakukan looping variabel barang, yang kemudian di dalam loopingnya ini melakukan sebuah pengecekan. Kalau misalnya ini mengambil nilainya dulu, K masing-masing dari si dictionary ini diambil, kodenya diambil. Kalau misalnya kodenya itu sama dengan si user inputnya yang tadi itu, user input kode barang, jika kalau misalnya sesuai, maka barang ketemu value-nya akan berubah menjadi true. Ya, maka value-nya akan berubah menjadi true. Kemudian jika kalau misalnya tidak ada si mencari kagetnya ini, itu tidak ada user inputnya ini, itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam kodenya ini, ya, kaget ini, maka barang ketemu ini akan tetap menjadi false. Nah, maka di line 39 akan ada sebuah pengecekan. Kalau misalnya if barang ketemu ini tetap false, maka akan melakukan output barang tidak ditemukan, harap mengisi kode dengan benar, dan akan melakukan sebuah sinteks yaitu continue. Maka dia akan kembali lagi ke loop awal, dia akan kembali lagi ke user input. Oke, kalau misalnya si barang ketemunya ini true, ya, dia berubah menjadi true, maka kode ini tidak akan dieksekusi dan lanjut menjadi user jum atau user jumlah. Nah, dalam user jumlah ini user akan menentukan berapa banyak barang yang ingin dibeli. Kemudian kalau misalnya si user jumlahnya ini itu 0, kalau inputnya ini itu 0, maka akan melakukan output masukkan jumlah barang yang benar dan akan mengulang dari awal lagi loopingnya dari user input. Oke, jika user jumlahnya ini tidak 0 atau nilai seperti 5, 1, 2, 3 atau selain 0, maka insert barang akan dijalankan. Insert barang ini adalah sebuah value dan sebuah function yang berisi argumen yaitu user input dan juga user jumlah. User input tadi adalah kode barangnya dan user jumlah adalah jumlah berapa banyak barang yang ingin dibeli tadi. Nah, di dalam insert barang ini ada sebuah parameter ya, yaitu kode barang dan juga jumlah barang. Yang tadi kode barang tadi berarti diisi oleh si kode barang yang ingin dibeli, kemudian parameter jumlah barang yang akan diisi oleh berapa banyak barang yang dibeli, seperti itu. Kemudian di sini saya membuat sebuah variabel yaitu user card detail. Ini sebuah variabel dictionary. Yang pertama key-nya adalah kode barang. Key kode barang di sini akan diisi oleh kode barang, yaitu kode barang yang ingin dibeli tadi. Kemudian jumlah dibeli yang akan diisi oleh variabel atau argumen jumlah barang atau parameter jumlah barang sesuai dengan berapa banyak jumlah barang yang ingin dibeli tadi. Kemudian ini adalah user card tadi yang sebuah list, maka si user card detail tadi akan dimasukkan ke dalam user card detail ini akan dimasukkan ke dalam user card. Nah, maka pembelian kode barang dan juga jumlah belinya akan kesimpan ke dalam user card.
Kemudian kembali lagi jika insert barang ini operasinya sudah selesai, function insert barang sudah selesai, maka dia akan melanjutkan lagi programnya, yaitu print barang sudah dimasukkan. Kemudian akan ada sebuah input, yaitu user argumen user agent, maksudnya itu adalah user agent. Jadi user ingin memilih tetap lanjutkan belanja atau ingin keluar dari aplikasi. Dan ini di sini saya lowerkan agar ya lowercase ya. Kemudian jika si user arg ini itu y, maka while loop infinite loopnya ini akan keluar dengan sintaks break, maka program akan selesai ya. Nah, jika program sudah selesai, kalau misalnya user tidak menginginkan y atau selain y, maka program akan kembali dari awal lagi, yaitu dari si ketemu lagi. Dia akan mengulang lagi seterusnya sampai user di bagian user ini mengisikan sebuah variabel, sebuah string y atau menginputkan y. Kemudian jika sudah selesai dari loopnya ini, maka akan mengeluarkan sebuah output, yaitu terima kasih sudah berbelanja, ini adalah suku Anda. Nah, kemudian di sini adalah pentotalan dari si user card ini tadi. Kan user ini tadi kan memilih barang apa saja yang ingin dibeli. Nah, total, maka pertama-tama di sini ada sebuah variabel total keseluruhan, yaitu total dari semua item yang sudah dibeli tadi. Oke, pertama-tama di sini saya melakukan looping dengan enumerate user card. Jadi saya butuh indeks dari si user cardnya, saya juga butuh isi dari si user cardnya, makanya saya melakukan enumerate. Oke, di dalam enumerate ini ada looping lagi, ada looping lagi, yaitu melooping dari si isi barangnya tadi. Oke. Nah, ada pengkondisian yang pertama di sini, yaitu if j atau barang atau dictionary yang ada di dalam sini, kodenya di sini saya mengambil si kodenya. Kode itu sama dengan kode barang n. N ini kan isi dari si user card tadi, ini isi dictionary dari si user card. Kan si user card ini itu berisi sebuah user card detail, yang di user card detail ini terdapat di kode barang. Kode barang ini berisi si kode barang yang sudah dibeli tadi. Oke, kalau misalnya kode barang yang kita ambil dari si barang, dictionary barang ini itu sama dengan kode barang dengan dictionary user card ya, dictionary yang tadi. Kalau misalnya dia sama, maka akan melakukan apa yang ada di dalam scope si if ini. Yang pertama ya, ini saya membuat sebuah variabel, yaitu total satuan. Jadi jumlah dibeli yang ada di user card detail tadi, berapa banyak barang yang dibeli, dikalikan dengan harganya ada di dalam barang ini, kode barang ini. Dia akan sesuai dengan kodenya ini karena saya sudah melakukan pengkondisian di sini. Oke. Jika totalnya sudah dikalkulasikan di total satuan ini, maka akan mengeluarkan sebuah output ini. Ini si indeksnya tadi dari si enumerate, indeks dari si user cardnya ya, ditambah dengan 1 biar dia dimulai dari 1. Kemudian namanya ditampilkan, nama si kode barangnya ini pensil, karena J ini adalah looping dari si dictionary ini. Misalnya pensil, terus jumlah dibeli berapa n, ini berarti dia ngelooping di user cardnya ini tadi. Diambil jumlah dibelinya berapa, terus dikali dengan harga si J, harga si barangnya ini. Kemudian sama dengan harga total satuan, yaitu total si berapa barangnya tadi dikalikan jumlah yang dibeli dikalikan dengan harganya. Nah, kemudian total keseluruhannya ini ditambahkan dengan total satuan. Oke. Nah, di sini saya break, kenapa? Karena kalau misalnya kode barangnya ini sudah ketemu, biar dia enggak terus looping di dalam J-nya ini, biar dia langsung lanjut ke yang di sini. Misal di sini dia ketemu di sini, yaitu misalnya 111 kode 1. Nah, dia bakal ngambil si yang tadi itu yang pensil, terus total keseluruhannya dituliskan di input, di outputkan juga. Maka dia nggak langsung lanjut ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dia langsung kembali ke looping ada di dalam user card. Jadi dia mengecek yang sudah dibeli user tadi. Nah, dilakukan loopingan tadi yang di sini, baru diifkan lagi. Kalau misalnya ada, dia bakal break di for J ini dan kembali lagi ke sini dan seterusnya. Kemudian yang terakhir di sini adalah ngeprint sebuah totalnya